Nah, kemudian untuk kuasa hukum ya, untuk kuasa hukum juga di sini untuk pengadilan pajak ya khusus gitu ya. Karena di sini selain persyaratan ya persyaratan WNI ya, juga ada persyaratan lain di sini ya, mempunyai pengetahuan yang luas ya dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dan ini di peraturan Menteri Keuangan didetilkan, yaitu ya diantaranya seperti ya memiliki ijazah ya, ijazah perpajakan ya, bukan sarjana hukum ternyata ya. Nah, ini yang kemudian di judicial review ya kan oleh salah seorang lawyer, dan itu dan dia menang gitu ya. Akhirnya keputusannya adalah boleh gitu ya, boleh lawyer lawyer ya, bukan lawyer ya lawyer untuk masuk sebagai kuasa hukum. Tapi pada prakteknya saya lihat belum gitu ya. Pada prakteknya hakim masih meminta izin KH ya, yang diterbitkan oleh izin kuasa hukum yang diterbitkan oleh pengadilan pajak ya. Oke ya, lanjut ya Mas ya, tanggung ya, 10 menit lagi. Nah, itu untuk kuasa hukum. Nah, kemudian untuk proses, nah ini ya, ini yang membedakan hukum acara pengadilan pajak dengan hukum acara di peradilan umum maupun di peradilan tun. Jadi ada yang namanya proses persiapan persidangan ya, yang itu seperti proses jawab menjawab di dalam persidangan umum gitu ya, yaitu adanya permintaan surat uraian banding dan juga permintaan surat bantahan yang sama sebenarnya dengan replik dan duplik gitu ya, dengan replik dan duplik. Bedanya kalau replik dan duplik itu adanya di replik dan duplik itu kalau di pengadilan umum gitu kan terjadi di dalam persidangan. Nah, tapi kalau untuk pengadilan pajak, replik dan dupliknya itu terjadi di luar persidangan. Jadi dibuat dulu itu ya, yang namanya replik ya kan, jawaban atas gugatan gitu ya. Nah, kalau di pengadilan pajak namanya surat uraian banding gitu ya, surat uraian banding ya. Kemudian nanti dijawab dengan duplik kalau di pengadilan biasa, tapi itu kan sudah di dalam peradilan. Kalau ini di luar peradilan, jadi sebelum proses persidangan gitu ya. Ya, udah, saya kira itu. Kemudian jadi ini ya bedanya. Jadi proses replik dan dupliknya itu di luar persidangan, dan ini diberikan jangka waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi untuk membuat replik atau surat uraian banding, yaitu jawaban dari tergugat ya atau terbanding ya atas surat banding, itu diberikan jangka waktu 3 bulan. Nah, nanti pemohon banding ya atau penggugat ya menjawab dalam jangka waktu 3 bulan juga. Jadi ada proses selama 6 bulan untuk jawab menjawab ya sebelum dilakukan persidangan ya. Itulah yang membedakan gitu ya, yang membedakan ya ciri khas dari hukum acara pengadilan pajak. Kemudian ada yang namanya sidang acara cepat gitu ya. Nah, ini juga yang membedakan dengan di peradilan tun ya. Kalau di peradilan tun kita mengenal yang namanya proses ya dismissal ya. Ngopi dulu Pak biar nggak kena gugatan pajak. Ini dia ya. Kita ngopi dulu sebentar ya. Kita ngopi ya. Mungkin kita ini ya. Kita ngopi dulu. Oke ya. Dikit lagi ya, 5 menit lagi nih ya. 5 menit lagi sebelum jam 9. Nah, jadi kalau di pengadilan pajak ini ada yang namanya sidang acara cepat yang khusus untuk memeriksa ya formal ya, ada indikasi formal tidak terpenuhi ya. Nah, ya misalnya adalah gugatan waktunya lewat gitu ya, atau tidak ada akta ya, tidak ada akta ya waktunya, atau jadi yang bersifat indikasi formal tidak terpenuhi ya. Ini masuk ke sidang acara cepat dan ini langsung dipimpin oleh hakim ya, ya. Agak beda kan dengan di proses pengadilan umum ya, baik di tun maupun di PN gitu ya, ada yang namanya proses dismissal gitu ya. Nah, di pengadilan pajak tidak mengenal proses itu ya, dimana kalau di pengadilan negeri ya, di perdata ya atau di tun itu ada proses dismissal prosedur gitu ya. Jadi diperiksa dulu formalnya ya oleh pengadilan ya, bukan oleh majelis hakim ya, diperiksa dulu formalnya, kemudian nanti diputus gitu kan.
apakah bisa masuk ke objek ya, ke kompetensi atau tidak, nanti baru dilakukan persidangan gitu ya. Nah, itu yang agak beda gitu ya. Nah, saya kira itu. Kemudian sidang acara biasa, kalau proses persidangannya ini ya. Nah, ini ya. Jadi ada hakimnya sama ya, kayak di pengadilan biasa, hakimnya 3 di sini ya. Ya, hakim ketua dan hakim anggota. Ada juga hakim tunggal untuk sidang acara cepat ya. Sidang acara cepat hakim tunggal. Tapi biasanya langsung ya, karena digabung itu biasanya sidang acara cepat dengan sidang acara biasa. Jadi ya hakimnya majelis juga ya, majelis hakim juga. Nah, kemudian sidang acara biasa ya. Ini sidang acara biasa. Terakhir lah ini ya. Kita lihat, nah sidang acara biasa ini ya. Tadi seperti tadi prosesnya. Jadi proses jawab menjawab dulu ya selama 6 bulan ya. Replik dan dupliknya dulu 6 bulan. Nah, kemudian baru masuk ke persidangan ya. Proses persidangan sama lah ya. Ada pembuktian di situ ya, sampai nanti akhirnya diputus dan salinan putusan diberikan kepada para pihak ya. Yang membedakan di sini adalah putusan pengadilan pajak itu adalah putusan yang bersifat final and binding ya. Jadi inkrah van gewisde ya, inkrah van gewisde. Jadi final dan berkekuatan hukum tetap ya. Jadi sama ya, derajatnya dengan putusan Mahkamah Agung ya, putusan kasasi Mahkamah Agung, karena sesudah putusan pengadilan pajak dia tidak bisa lagi dilakukan putusan pengadilan pajak itu bisa langsung dieksekusi gitu ya. Bisa dilakukan nanti upaya hukum yang namanya upaya hukum istimewa atau upaya hukum luar biasa, yaitu PK ya, peninjauan kembali ya. Oke, saya kira itu. Nanti mungkin kita lanjut lagi ya minggu depan lah ya, kalau ada kesempatan lagi, bagaimana itu pembuktiannya ya. Yang ini menarik nih sebenarnya ya. Sayang adanya novum gitu ya, yaitu suatu bukti tertulis baru ya, yang penting dan bersifat menentukan, yang belum diketahui ya, dan apabila diketahui pada tahap persidangan maka akan menghasilkan putusan yang berbeda ya, itu. Kemudian juga ada di sini, karena adanya tadi ya, ada upaya-upaya hukum lain ya di luar pengadilan pajak gitu ya, yang pada prakteknya juga berjalan gitu ya. Nah, jadi pada prakteknya juga berjalan, seperti contohnya ini ya, di PT UN ya, bagaimana PT UN mengundang administrasi pemerintahan ya, sehingga di sini digugat di TUN, dan TUN ya, TUN Surabaya ini membatalkan ketetapan pajak dari ya kantor pajak Gresik ini ya, kantor pajak Gresik ya. Nanti dilihat aja ya, ini ada linknya ya, pakai Zoom katanya nggak aman gitu ya, bisa bobol nanti ini kita ya, data kita katanya. Nah, kemudian ini juga menarik, ini bagaimana sengketa antara mantan Dirjen Pajak ya, Pak Hadi Purnomo, kaitannya, nah ini sih memang kaitannya dengan tindak pidana korupsi ya, kaitannya dengan tindak pidana korupsi, karena pada saat itu dia dianggap dianggap menyimpang, dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang ya, melakukan penyalahgunaan melalui pengadilan tata usaha negara. Jadi lagi-lagi ini juga menggunakan mekanisme TUN ya. Jadi pada prakteknya ya sekarang ini, apalagi dengan adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ya, Undang-Undang nomor 30 ya tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada TUN gitu ya, untuk pengadilan TUN untuk memeriksa sengketa-sengketa tertentu, memang tidak menutup kemungkinan ya, bahkan memang prakteknya sudah terjadi ya, sengketa-sengketa pajak juga masuk ke wilayah TUN gitu ya, masuk ke wilayah TUN ya. Itulah perkembangan gitu ya daripada sengketa ya. Kalau tadi ke TUN ya, kemudian juga ke pengadilan negeri kaitannya dengan kemudian juga pada prakteknya ada gugatan perdata seperti ini ya, Dirjen Pajak digugat 780 miliar ya, dengan menggunakan mekanisme gugatan ganti rugi ya, TGR ya, tuntutan ganti rugi kepada pengadilan negeri Sibolga di sini. Nanti dicari aja itu beritanya, itu menarik.
Padahal ini sebenarnya kaitannya dengan pada proses penagihan gitu ya. Jadi dianggap ada maladministrasi terkait dengan penagihan pajak, tapi di sini kemudian kuasa hukum ya menggunakan mekanisme tuntutan ganti rugi ya perdata ya. Jadi pada prakteknya yaitu ya fenomena dari praktek hukum kita terjadi gitu ya. Nah, kemudian gugatan perdata terkait dengan penyanderaan. Nah, ini juga nanti kita lihat, nanti mungkin kalau ada kesempatan kita bahas lebih dalam. Ini juga menarik. Ini nanti kaitannya dengan sengketa keperdataan, juga kaitannya nanti yang menarik ini dengan kepailitan gitu. Jadi di putusan ini ya. Nah, di putusan ini nanti saya lihat putusannya ya. Nah, ini putusannya udah saya siapin sebenarnya ini ya. Nah, ada putusan ini ya. Sorry. Nah, ini ada putusan. Nah, ini yang digugat, yang melakukan gugatan ini adalah komisaris gitu ya, komisaris sebuah perusahaan gitu ya yang dipailitkan gitu. Ini menarik. Jadi bagaimana putusan pailit itu tidak membebaskan seseorang dari tanggung jawab pajak ya. Bahkan perusahaan pailit ini ya, komisarisnya yang harusnya komisaris itu kan lazimnya di dalam hukum perusahaan gitu ya, di dalam company law itu memiliki kekebalan gitu ya, memiliki imunitas ya, hanya dia bisa dieksekusi, hanya bisa dijerat berdasarkan jumlah harta modal yang dia titipkan ya di dalam perusahaan. Tapi ini pada kasus pajak ini dia digezeling gitu ya, dia di sandera gitu ya, padahal perusahaannya sudah dipailitkan, dia masih disandera, dia masih digezeling atas utang pajak yang ada di perusahaan. Nah, ini menarik ya, ini pengen banget saya bahas. Nanti cari aja ya putusan dari Pengadilan Negeri mana nih, Tanjung Pinang ya, nomor 4 ya, garing PDT garing G garing 2017 ya, Tanjung Pinang ya, TPG ya, tanggal 8 Februari 2017. Ini menarik ya, Nah, terakhir banget, upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini juga menarik ya. Jadi ada seorang pengusaha yang disandera, dia melakukan uji materi Undang-Undang Penagihan Pajak pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa, diuji di situ ya. Dia tidak mau ya ada upaya penyanderaan ya di dalam pasal itu yang menurut dia bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Harusnya itu merupakan upaya hukum, upaya paksa di bidang pidana. Tapi kemudian uji materinya ini tidak dikabulkan gitu ya, karena memang hakim sudah, Mahkamah Konstitusi sudah memahami gitu ya, sudah menyadari berkeyakinan gitu ya, bahwa memang upaya hukum paksa di bidang penagihan pajak ini upaya hukum paksa yang upaya penagihan paksa yang bersifat lex spesialis ya, bahkan lex spesialis sistematis gitu ya, sebagai bagian dari hukum fiskal. Baik, saya kira itu ya, karena sudah malam sekali ya. Terima kasih ya. Nanti buat teman-teman yang belum jelas, nanti biasanya akan saya upload lagi ke YouTube ya, dengan menggunakan sarana gambar yang lebih terang dan bagus. Ini sementara di